Bismillahirrahmanirrahim. Kisah bongkahan emas yang menjadi gundukan pasir. Dikisahkan pada suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam akan melakukan sebuah perjalanan bersama satu orang pengikutnya. Setelah bersiap-siap, Nabiullah bersiap-siap, kemudian pengikutnya atau muridnya itu juga bersiap-siap. Mulailah keduanya berangkat gitu kan. Dalam perjalanannya itu Nabi Isa juga ingin menguji pengikutnya tersebut. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Isa kebetulan ada perlu ingin buang hajat. Maka Nabi Isa menitipkan perbekalan barang-barangnya itu kepada pengikutnya. Tolong dong bawakan perbekalanku ini, barang-barangku ini. Aku ada perlu nih, hendak buang hajat, kata Nabi Isa. Dibawanya itu kan barang-barang Nabi Isa oleh sang murid, oleh sang pengikut Nabi Isa tadi. Kemudian beliau pun pergi menuntaskan keperluan hajatnya. Dalam kesendirian itu sang murid tadi berpikir, coba deh buka, pengen tahu aku, pengen tahu nih apa isinya barang-barangnya Nabi Isa. Dibukalah itu barang perbekalan milik Nabi Isa alaihissalam. Ketika membuka kantong makanan, ia melihat ada 3 potong roti. Wah, kebetulan nih ada roti. Lagi lapar habis perjalanan jauh. Saya makan satu ah. Toh Nabi Isa kan orangnya baik, jadi pasti nanti nggak apa-apa, nggak akan marah. Lagian mungkin ini pemberian orang, jadi Nabi Isa tuh nggak tahu kalau ada 3 potong roti di sini. Alhasil langsung dimakanlah itu roti. Tak lama setelah itu Nabi Isa datang. Kemudian diserahkan kembali barang-barang perbekalan Nabi Isa itu oleh muridnya tadi. Kemudian keduanya melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanannya. Setelah lama berjalan, Nabi Isa mengajak pengikutnya itu untuk istirahat. Keduanya berhenti dan Nabi Isa membuka kantong makanannya. Nabi Isa lalu mengambil 1 potong roti, diberikan pada pengikutnya, lalu mengambil 1 potong lagi untuk dirinya sendiri. Lah, ini kok cuman ada 2 potong roti, perasaan tadi ada 3 deh, kata Nabi Isa. Pengikutnya langsung menyahut, ah, prasangkamu saja itu mungkin Nabi Isa, memang cuman 2 kok kayaknya. Iya mungkin ya, sahut Nabi Isa. Selesai makan, keduanya mulai melanjutkan lagi perjalanannya. Di depan jalan yang hendak dilalui oleh Nabi Isa ada sungai. Biasanya itu kan di sungai-sungai suka ada orang-orang yang nyebrangin gitu kan. Pada saat itu tidak ada orang sesiapapun, jadi hanya ada Nabi Isa sama pengikutnya tadi. Kemudian Nabi Isa mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, dan beliau menyuruh pengikutnya untuk menutup mata dan memegang tangan Nabi Isa. Tak lama setelah itu keduanya berjalan. Kemudian tak lama juga Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, buka matamu, sudah buka matamu. Pengikutnya itu pun membuka matanya dan takjub, wah memang ya Nabi Isa, kamu ini orang pilihan Allah, kamu orang yang istimewa, kata Nabi Isa. Demi zat yang memberiku mukjizat ini, di mana ya 1 potong rotiku tadi?
Loh, kok roti lagi? Kata pengikutnya. Saya beneran nggak tahu, kata pengikutnya. Nabi Isa melihat pasir-pasir di dekat sungai, lalu membentuknya menjadi 3 gundukan. 3 gundukan. Setelah itu beliau berdoa. Secara ajaib 3 gundukan tadi, 3 gundukan pasir tadi menjadi 3 bongkah emas. Pengikut Nabi Isa pun itu melongo, jantungnya berdetak kencang gitu kan. Lah wong melihat roti saja hasratnya sudah tidak karuan, apalagi ini emas yang gede-gede gitu. Pengikut Nabi Isa itu pun kemudian memuji-muji Nabi Isa. Wah, Nabi Isa, hebat sekali kamu. Engkau nabi yang sangat luar biasa. Untuk apakah emas-emas ini, wahai Nabi Isa? Nabi Isa pun menjawab, 1 emas ini untukku, karena aku kan yang berdoa. Lalu yang 1 ini untukmu. Spontan, girangnya bukan main, itu pengikutnya Nabi Isa. Ia langsung memuji-muji lagi. Jurusnya orang-orang yang seperti itulah. Memuji-muji Nabi Isa, memuji, kamu memang orang yang mulia Nabi Isa, orang yang sangat dermawan. Tidak ada orang seperti dirimu. Lalu ia bertanya, lalu yang 1 ini untuk siapa Nabi Isa? Yang 1 ini untuk orang yang makan 1 potong rotiku tadi, jawab Nabi Isa. Mendengar itu pengikutnya pun bingung. Ia berpikir, ini kalau aku ngaku ketahuan dong, tapi kalau nggak ngaku sayang juga, sayang sejuta sayang, emas gede ini. Lalu ia pun berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bukankah di balik dosa yang telah dilakukan itu ada ampunan dan maaf? Kemudian, maaf Nabi Isa, yang makan 1 potong rotimu tadi itu saya. Mendengar itu Nabi Isa pun berkata, sejak saat ini, mulai saat ini, kamu jangan mengikutiku lagi, jangan ikut bersamaku lagi. Emas-emas ini kuberikan semua padamu. Sang pengikut tadi tidak merasa bersalah, tidak berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nabi Isa. Ia tidak berkata, tolong dong Nabi Isa, maafkan saya, beri saya 1 kesempatan lagi, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak ada kalimat seperti itu. Bahkan sebaliknya, oke siap Nabi Isa, terima kasih banyak, hati-hati di jalan ya, dengan wajah yang berbinar-binar bahagia. Sesudah itu Nabi Isa pun pergi meninggalkan pengikutnya tadi. Setelah ditinggal Nabi Isa, pengikut Nabi Isa tadi mulai berpikir, ini emas segede-gede ini membawanya gimana ini? Kalau ditinggal nanti diambil orang, kalau dibawa ini bawanya gimana? Berpikir gitu kan, dia bingung. Kemudian datang 2 orang perampok. Apa ini? Emas ya? Wah, emas ini, kata kata pengikutnya Nabi Isa. Iya benar emas, tapi tunggu sebentar. Kalau kamu mau mengambil secara paksa, nanti saya bisa teriak, malah kamu nggak dapat emas ini, malah kalian tidak bisa mendapatkan emas ini, karena nanti bakal berebut dengan yang lain. Memang gini aja, kita bagi rata, jadi kan lebih aman tuh, lebih enak. Kata perampok tadi, oh ya sudah kita bagi. Lalu ketiganya pun bermusyawarah, ini gimana ya, apa
enaknya ada di antara kita ini, kalian mungkin yang lebih tahu lokasi sini, itu cari apa lah, cari gerobak atau apa buat bawa emas-emas ini, sekalian deh kita isi bensin dulu, isi makan maksudnya. Kita makan-makan dulu, lapar baru kita berangkat. Oh iya, baik. Kemudian salah satu dari perampok tadi pergi untuk mencari alat untuk membawa emas-emas tadi, sekalian untuk membeli 3 bungkus untuk membeli makanan. Ditinggal itu. Yang satu pergi, kemudian tinggal satu perampok lagi bersama pengikut Nabi Isa tadi. Yang satu perampok tadi di jalan berpikir, wah, emas kayak gitu kalau buat saya sendiri pasti lebih mantep tuh, lebih kayak mendadak itu. Di jalan berpikir, tapi gimana ya caranya biar itu bisa saya dapatkan semua sendiri, berpikir dia gitu sambil berjalan. Kemudian yang satu perampok tadi bersama Nabi Isa itu juga berembuk, wah ini kalau kita bagi 2 kayaknya lebih enak nih, lebih gede nanti pembagiannya. Sebetulnya saya punya ide, kata pengikut Nabi Isa. Saya punya pemikiran gini, nanti ketika temanmu tadi kesini, itu kamu kan bawa golok kan ya, kamu bawa golok, kamu menyelinap dulu, ketika temanmu tadi datang sudah tebas itu, biar nanti hatam, biar nanti wassalam, meninggal dunia. Oh ya, bolehlah kayak gitu. Yang satu perampok tadi yang pergi ke desa tadi mau membeli makanan, dia mencari-cari peralatan, sudah ketemu untuk membawa emas tadi. Kemudian setelah itu dia ke warung untuk makan dulu. Setelah kenyang, bungkuslah itu, minta bungkus dua nasi bungkus lah, 2 nasi bungkus. Kemudian 2 makanan tadi dicampur sama racun. Setelah itu dibawa itu 2 makanan tadi. Sesampainya di lokasi, di tempat yang tadi, langsunglah itu digolok dari belakang, ditebas mati. Kemudian satu perampok tadi bersama pengikut Nabi Isa merasa berhasil, santai dia. Kemudian mengambil makanannya karena merasa lapar. Yuk kita makan dulu, yuk. Kita dibuka itu makanannya, dimakan. Alhasil makanan yang sudah tercampur dengan racun tadi, keduanya juga meninggal dunia, mati. Jadi 3 orang yang rakus dunia tadi tergeletak begitu saja di dekat emas-emas tadi. Kemudian tak lama Nabi Isa alaihissalam datang kembali, melihat emas-emas tadi yang di dekatnya juga ada 3 orang yang meninggal dunia, yang salah satunya adalah pengikut Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata, wah, emas-emas ini membawa petaka, dunia ini membawa petaka. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, ya Allah, tolong kembalikan emas-emas ini kepada bentuk asalnya, jadikan pasir kembali, sebelum banyak darah yang mengalir, sebelum banyak nyawa-nyawa yang melayang untuk memperebutkan dunia ini. Kemudian jadilah itu bongkahan emas tadi menjadi gundukan-gundukan pasir. Nabi Isa pun meninggalkan semuanya,
ditinggal begitu saja oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.